Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dosen penguji. Salam sejahtera. Semoga kita diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, terutama pada waktu belakangan ini dan masih terjadi, yaitu COVID-19. Semoga keadaan ini cepat berlalu. Saya mencoba menjelaskan proposal saya, yaitu yang berjudul hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap organisasi dengan OSIBI. Tutor PAUD non formal swasta sekecamatan Tanjung Sari. Latar belakang, keterbatasan latar belakang pendidikan, keterbatasan mengakses program pengembangan diri, serta keterbatasan dukungan finansial merupakan alasan yang dirasakan para guru saat ini. Guru harus membimbing anak didiknya tidak hanya dengan kecerdasan, akan tetapi juga dengan rasa cinta dan tanggung jawab yang tinggi. Kepiawaian guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta menilai program yang sesuai dengan perkembangan karakteristik anak dan nilai budaya yang tumbuh di sekitar anak merupakan sebuah tantangan yang besar. Menurut survei awal, terdapat 62,5% tutor PAUD yang bermasalah dalam kesediaan untuk menolong rekan kerja. Terdapat 70% tutor PAUD yang bermasalah dalam melakukan pekerjaannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Terdapat 65% tutor PAUD yang bermasalah menunjukkan tanggung jawab dan loyalitas terhadap kehidupan serta perkembangan organisasi. Terdapat 60% tutor PAUD bermasalah dalam menghindari pertikaian dengan rekan kerja serta menciptakan lingkungan yang damai. Terdapat 67,5% tutor PAUD bermasalah dalam bertoleransi tanpa mengeluh menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Pembatasan masalah yaitu variabel bebas, kepemimpinan transformasional, dan komitmen terhadap organisasi. Variabel terkait yaitu OSIBI. Unit analisis ya tutor PAUD non formal yang berstatus guru tidak tetap sekecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Kajian teori OSIBI. OSIBI menurut Colquitt dan kawan-kawan ialah kegiatan sukarela tutor yang dapat atau tidak diberi imbalan namun berkontribusi pada organisasi dengan meningkatkan kualitas keseluruhan di mana pekerjaan berlangsung. Menurut Robin dan Judge adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi kewajiban kerja formal seorang tutor namun mendukung berfungsinya organisasi. Berdasarkan para ahli di atas, maka dapat disintesiskan bahwa OSIBI adalah perilaku individu secara sukarela yang dalam menjalankan tugas pekerjaannya melebihi tugas pokok yang ditetapkan oleh organisasi, serta tidak berhubungan dengan sistem imbalan namun memberikan kontribusi pada peningkatan mutu organisasi. Indikator OSIBI yang pertama adalah algoritma, yaitu perilaku membantu rekan kerja dengan sukarela. Kemudian konsistensius, perilaku individu dalam melakukan pekerjaan dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian sportsmanship, perilaku individu untuk bertoleransi tanpa mengeluh menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Courtesy, yaitu perilaku individu untuk menghindari pertikaian dengan rekan kerja serta menciptakan lingkungan yang damai. Civic virtue adalah perilaku individu yang menunjukkan tanggung jawab dan loyalitas terhadap kehidupan serta perkembangan organisasi. Kemudian variabel X1 yaitu kepemimpinan transformasional. Menurut para ahli, kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi seluruh anggotanya untuk berkomitmen dalam rangka menuju visi bersama yang memberikan makna terhadap pengembangan potensi mereka sendiri dan beberapa masalah perspektif yang baru. Kemudian Kinichi dan William adalah perilaku pemimpin yang mengubah tutor untuk mengejar tujuan organisasi melebihi kepentingan pribadi. Pemimpin transformasional akan berusaha untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengembangkan kepemimpinannya kepada orang lain.
Kemudian berdasarkan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan kepemimpinan transformasional adalah perilaku pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk dengan sadar berkomitmen mencapai tujuan organisasi dengan mendorong anggotanya untuk mencapai sasaran yang lebih baik dari yang direncanakan, menstimulatkan pemikirannya dan pemikiran bawahannya agar terus berdaya dan berkembang serta memberikan perhatian kepada bawahannya. Indikator kepemimpinan transformasional terdapat 4 dimensi. Yang pertama adalah idealis influence, yaitu terdiri dari pertama indikator menetapkan visi dan mengarahkan misi organisasi. Yang kedua, membangkitkan rasa bangga terhadap organisasi secara berangsur-angsur, kemudian memberikan penghormatan dan kepercayaan. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah intellectual stimulation, dengan indikator meningkatkan kecerdasan, menempatkan segala sesuatu dengan rasional. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan kehati-hatian. Kemudian dimensi yang ketiga ialah individual consideration, yaitu memberikan perhatian secara individu, memberikan target kepada bawahan secara individu, kemudian melatih dan mendampingi dan mengarahkan. Kemudian dimensi yang keempat adalah inspiration motivation, yaitu indikatornya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi. Yang kedua, memberikan simbol tanda-tanda untuk fokus pada upaya-upaya kemajuan organisasi. Yang ketiga, mengekspresikan tujuan penting dalam organisasi dengan secara sederhana. Kemudian komitmen terhadap organisasi, yaitu X2, yaitu komitmen terhadap organisasi. Menurut para ahli Gibson, komitmen organisasi adalah sikap untuk keinginan yang timbul dalam diri individu untuk menetapkan rasa setia serta melibatkan kesanggupan pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian pendapat ahli Robin dan Judge, komitmen terhadap organisasi adalah sejauh mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan dimensi komitmen organisasi. Sintesis berdasarkan ahli di atas, komitmen terhadap organisasi dapat disimpulkan adalah sebuah sikap individu mengidentifikasi dirinya dan tetap setia serta memegang teguh nilai-nilai organisasi dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian indikatornya terdapat 3 dimensi. Dimensi yang pertama terdiri dengan indikator dimensi afektif dengan indikator pertama emosi tutor untuk terkait pada satu organisasi, mengidentifikasi diri dengan organisasi tersebut. Ketiga, keterlibatan di dalam organisasi. Kemudian dimensi yang kedua dengan indikator dimensi keberlanjutan dengan indikator akibat yang diterima bila meninggalkan organisasi. Yang kedua, senioritas. Yang ketiga, kepuasan karir. Dimensi komitmen terhadap organisasi yang ketiga ialah dimensi normatif dengan indikator perasaan tutor terhadap tanggung jawab untuk tetap bertahan. Yang kedua, berusaha untuk tetap menjadi anggota organisasi. Yang ketiga, kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. Hubungan kepemimpinan transformasional dengan OCD. Kepemimpinan transformasional menghargai serta peduli terhadap perasaan para pengikutnya dan membuat para pengikut menjadi lebih terlibat dalam dan peduli pada pekerjaannya, serta mengurangi perhatian terhadap kepentingan pribadinya dan akan berupaya membantu sesama rekan kerja ataupun terlibat dalam berbagai kegiatan yang tidak tercantum dalam job desk pekerjaan mereka. Hubungan komitmen terhadap organisasi dengan OCD. Tutor yang memiliki kesiapan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi yang dalam ini sekolah senantiasa akan bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan apapun di sekolah. Dengan demikian, tutor tersebut dapat dikatakan memiliki komitmen terhadap sekolah dan tertanam OCD yang baik. Kemudian, hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap organisasi bersama-sama dengan OCD ialah sikap tutor yang memiliki akibat jika keluar dari organisasi membuat mereka bertanggung jawab dan terhadap organisasi, dan hal ini tidak cukup dan harus didukung oleh kepala lembaga yang memberikan motivasi yang mana ini ada dalam kepemimpinan transformasional agar guru tersebut mau melakukan pekerjaan
lebih dari yang diharapkan. Hipotesis penelitian, terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan OCB. Terdapat hubungan positif antara komitmen organisasi dengan OCB. Kemudian terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi secara bersama-sama dengan OCB. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Penelitian menggunakan 3 macam instrumen yang berbeda. Kemudian next, yang ini konstelasi model hubungan variabel yaitu X1 yaitu kepemimpinan transformasional dan X2 berhubungan dengan OCB, X1 terhadap OCB, X2 terhadap OCB, dan yang di tengah adalah hubungan kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap organisasi secara bersama-sama terhadap OCB, dan dipengaruhi juga dengan terdapat juga variabel lain yang mungkin mempengaruhi di luar penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan data, pengambilannya melakukan random sampling menggunakan angket kuesioner responden yaitu tutor PAUD non formal. Hasil data akan diolah menggunakan statistik komputer. Jumlah populasi seluruhnya tutor di Tanjung Sari adalah 152 tutor. Setelah melalui penghitungan itu terdapat jumlah sampel sebanyak 122. 30 tutor yang di luar sampel ini akan digunakan untuk uji coba instrumen. Seluruh lembaga PAUD ini dan tutor itu tersebar di 34 lembaga PAUD dan formal di Kecamatan Tanjung Sari. Kemudian sudah sampai saat ini saya mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Harap